Denny Sumargo sakit hati ingat sikap tak sopan Ferny Hassan ke ibunya. Denny Sumargo sakit hati ingat sikap tak sopan Ferny Hassan ke ibunya beberapa tahun silam. Permasalahan tes DNA ini sempat membuat ibu Denny Sumargo, Miske, sangat terpukul. Kala itu, ibu Denny Sumargo selalu menangisi putranya yang dituduh menghamili Ferny Hassan. Guys, simak video ini baik-baik. Mungkin harus ada ahli bahasa yang memastikan bahwa ini adalah sebuah perkataan yang menjurus ke hal pencemaran nama baik dan sebagainya. Oke? Gini, masalahnya gini loh. Ferny ingin menggugat untuk minta tes DNA ya ke Denny Sumargo yang kedua kalinya. Yang pertama itu dilakukan di rumah sakit RSCM. Oke, itu hak dia. Saya bilang juga itu hak dia mau 10 kali kayak mau berapa kali. Nah, RSCM adalah rumah sakit pertama yang mendeteksi atau yang mengetes DNA tersebut. Nah, walaupun Anda tidak mengucapkan itu rumah sakitnya mana, namun sudah terbukti bahwa rumah sakit yang melakukan tes DNA pertama itu adalah rumah sakit RSCM. Ingat loh, jangan sampai ini mencemarkan nama RSCM sendiri. RSCM itu udah sekelas apa gitu loh. Mereka itu orang-orang yang ada di dalam tuh orang-orang yang kualitasnya tinggi gitu loh. Ya saya tahu karena saya juga di sana. Karena saya juga ikut di sana, anak saya pun juga di sana gitu loh. Saya sering membantu orang-orang pasien-pasien RSCM. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Artinya setiap tes yang dilakukan oleh RSCM itu sangat-sangat screening sekali dan sangat-sangat private sekali dan memang membutuhkan sebuah konsentrasi yang tinggi dalam pemeriksaan tersebut. Ingat ya, walaupun Anda tidak menyebutkan nama rumah sakit, tapi sudah terbukti bahwa tes yang dilakukan Anda pertama kali itu adalah rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Ingat ya, Bapak pengacara, Anda harus belajar lagi bahasa barangkali ya. Walaupun tidak mengucapkan, tapi itu sudah menjurus ke rumah sakit tersebut ya. Hadirkan saksi bahasa, saksi ahli bahasa, dan kalau saya rasa jangan suka memutarbalikan fakta yang ada gitu loh. Akuilah bahwa apa yang terjadi itu memang ya sudah gitu loh. Jangan sampai ada saling menyudutkan ya, karena ini adalah sebuah institusi besar yang harus dijunjung tinggi, yang memang ini rumah sakit RSCM itu adalah rumah sakit rujukan yang terbesar. Jadi Anda jangan merusakkannya gara-gara masalah seperti ini. Masalah sepele kalau menurut saya. Bisa diselesaikan dengan kekeluargaan tanpa harus publikasi. Jangan saling ingin tenar, termasuk Anda yang bicara ya. Salam, Lita Gading. Ini sebenarnya sudah selesai dan sudah ada buktinya. Tapi orang ini mungkin belum puas atau mau cari sensasi atau mau cari duit atau mau cari apa kita nggak tahu. Jadi satu jalan kita harus lapor, saya bilang. Kalau punya pikiran, dia itu maunya diakui. Tapi kalau Bang Denny pada saat orang dibawa, maksudnya yang kere-kere, apa dia masih mau diakui? Dia mau cari, gitu. Dia mau diakui, apa mungkin ya, kita nggak tahu. Ini cuma mungkin, kita tidak menuduh. Apa supaya anaknya mungkin dia mau kasih masuk ke begini, diangkat, kita nggak tahu. Gitu, karena anaknya cantik, gitu. Tapi salah, anak cantik kita harus mendidik yang baik. Terutama dia punya kejiwaan dulu anak, supaya ya itulah orang tua. Kalau satu orang tua mencontohi yang tidak baik, bakalah anak ini akan tidak baik juga hidupnya. Anak perempuan sayang gitu. Buat dia si DJ itu jadilah perempuan yang punya image wanita yang berkelas sedikit ya. Masa lalumu, kita semua manusia punya masa lalu, tapi bagaimana caranya kita perbaiki untuk masa sekarang. Jadilah wanita yang berkelas ya, jangan jadi perempuan atau wanita yang murahan. Umpamanya kamu tidak puas, datanglah. Kalau nggak mau datang sama Densu, ada mamanya.
carilah mamanya. Kita sesama wanita dari hati ke hati. Saya siap buka. Tapi kalau kamu sudah begini caranya, ya kamu harus tahu komitmennya. Kita berhadapan di kantor polisi aja. KPAI untuk menghentikan atau melarang setiap akun atau medsos. Waduh, Bang Hotman. Maaf ya, kali ini saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Media sosial itu media yang diberikan untuk memudahkan aspirasi rakyat, menumpahkan kekesalannya, kegalauannya, dan semua yang terjadi di dalam republik ini. Gitu loh. Yang terjadi pada anak itu adalah sebuah istilahnya luapan emosi seorang anak untuk membela seorang ayah. Bukan dikriminalisasi dengan bahasa kriminalisasi Kapolri dan sebagainya. Itu bukan artinya memang itu terjadi gitu loh. Jadi yang terjadi kepada anak tersebut, jadi anak ini yang menumpahkan segala sesuatu unek-uneknya di media sosial. Sekarang kalau misalkan gini, tanpa media sosial, apakah orang-orang di atas sana bisa mendengar? Tidak, Bang. Dia itu bukan disuruh, tapi dia mengungkapkan unek-uneknya di media sosial. KPI memang harus pantau masalah ini ya. Tapi dalam hal ini berikan ruang untuk anak ini untuk bisa mengekspresikan kegalauannya dia, kegundahannya dia. Karena memang benar orang tuanya barangkali, saya nggak tahu ya secara kasusnya bagaimana ya. Tapi boleh dong seorang anak membela orang tuanya dengan cara dia curhatlah di media sosial seperti itu. Namun memang harus dipantau oleh orang tuanya. Barangkali ibunya kemana, harus didampingi oleh orang tuanya, bukan cuma dia yang berbicara seperti itu. Jadi itu bukan disuruh atau bagaimanapun, dia adalah curahan hatinya dari lubuk hati yang paling dalam untuk membela seorang ayah. Gitu loh, Bang. Mohon maaf ya, saya tidak setuju kali ini. Oke? Salam, Lita Gading. Untuk menghentikan atau melarang setiap akun atau medsos yang memakai anak di bawah umur dengan membuat tuduhan-tuduhan, terutama misalnya kata-kata Kapolri mengkriminalisasi seseorang, Kapolri tidak punya hati nurani. Terlepas dari substansi apakah benar tuduhan tersebut, saya menghimbau kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia agar menghentikan memakai anak di bawah umur untuk membuat tuduhan-tuduhan tersebut. Dan hati-hati juga akun atau medsos yang menyebarkannya. Hati-hati, karena kunci pokoknya adalah siapa yang menyebarkan. Ya, kamu bisa kena. Secara normatif, di dalam undang-undang advokat memang dilindungi kalau beretikat baik. Tapi sudah ada banyak putusan pengadilan yang mempidana seseorang advokat karena dianggap beretikat buruk atau hak imunitasnya tidak diakui. Dan di dunia ini dimanapun tidak ada aparat hukum yang imunitas mutlak, tergantung dari perbuatannya. Sekali lagi KPAI, ingat tugasmu ya, cegah anak-anak dipakai untuk membuat tuduhan-tuduhan aparat hukum kita seperti Kapolri tidak punya hati nurani, Kapolri mengkriminalisasi seseorang. Itu sangat tidak elok untuk memakai anak kecil.